Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tugas presentasi Zoom kali ini kami buat untuk memenuhi tugas tata, tata kelola aset pemerintahan yang diampu oleh Pak Citra Darminto, SIP MA selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Saya Foni Fardila sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama 6 rekan kerja kelompok saya, yaitu ada Febriani Mustika Ayu, Anissa Nurul Hidayah, Sayed Agil Yuparnas, Dena Lebiska, Antis Kantesa, dan Kevin Pasaribu. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu analisis situasi Desa Rantau Majo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan aset desa. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi dan merupakan letak daerah Desa Rantau Majo. Desa Rantau Majo ini merupakan desa terpencil yang terletak di sekitaran di sekitaran hutan kota Jambi, yang mana untuk menempuh ke daerah Desa Rantau Majo ini memerlukan jarak tempuh kurang lebih 1 jam jika ditempuh dari kampus Unja Mendalo. Dan kita harus menyeberangi sungai untuk mencapai lokasi wilayah Desa Rantau Majo ini sendiri. Kemudian Desa Rantau Majo memiliki luas wilayah sekitar 838,8 hektar dengan jumlah penduduk 1.141 jiwa dan terbagi atas 557 jiwa laki-laki dan 564 jiwa perempuan serta terdapat 350 kepala keluarga. Nah, di Desa Rantau Majo ini sendiri langsung berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Suak Putat, Desa Gerunggung, dan Kelurahan Sengeti. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tantan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sengeti dan Pulau Kayu Aro, sebelah barat berbatasan dengan Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sayed Agil Yuparnas. Kepada Sayed dipersilakan. Baik, terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aset dari Desa Rantau Majo yang terdiri dari 8. Yang pertama itu gedung balai desa, yang kedua itu gedung kantor desa, yang ketiga yaitu gedung sekolah PAUD, yang keempat yaitu tanah kas desa, yang kelima yaitu jalan desa, yang keenam yaitu puskesmas, yang ketujuh yaitu masjid, yang kedelapan yaitu organ tunggal. Uh, Inventarisasi aset desa. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Desa Rantau Majo: perencanaan awal, belanja barang pegawai, belanja modal. Pengelolaan aset desa, yang pertama yaitu pengelolaan hutan. Aset desa dikelola dengan BUMDes atau dikelola langsung oleh desa yang mempekerjakan warga. Yang kedua yaitu pengelolaan tanah kas desa, tempat olahraga dikelola oleh pemuda Karang Taruna sesuai kebutuhannya. Yang terakhir yaitu pengelolaan jalan dan dermaga dikelola dan di maintenance langsung oleh desa melalui gotong royong. Terima kasih. Baik, terima kasih Sayed. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nurul Hidayah tentang permasalahan di Mitra Desa Rantau Majo. Kepada Nisa dipersilakan. Moderator, di sini saya akan menjelaskan permasalahan mitra wilayah Rantau Majo. Adapun permasalahan di daerah Desa Rantau Majo ini tidak lepas dari aksesibilitas dan kurangnya perhatian dari pemerintah provinsi.
Di antaranya yang pertama yaitu kondisi ekonomi. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani dan sangat bergantung pada cuaca, sehingga pendapatan mereka tidak stabil. Yang kedua, akses jalan yang sulit. Jalan menuju Desa Rantaumajo sulit diakses, terutama ke wilayah seberang sungai, yang harus ditempuh dengan menyewa pompong seharga 5.000 per kendaraan. Lalu yang ketiga, kesulitan akses pendidikan. Karena akses jalan yang buruk, warga kesulitan melanjutkan pendidikan di luar tingkat SD. Untuk pendidikan SMP dan SMA, warga harus menyeberangi sungai. Yang keempat, ada SDM kurang memadai. Rendahnya tingkat pendidikan membuat desa kekurangan sumber daya manusia terlatih untuk mengelola aset pemerintahan. Lalu yang kelima, keterbatasan anggaran. Dana desa terbatas dan tidak seimbang dengan pengeluaran, sehingga pemerintah desa hanya mengandalkan bantuan kabupaten untuk membangun infrastruktur. Yang terakhir, yaitu ada pencemaran air sungai. Limbah kelapa sawit mencemari sungai, mengakibatkan bau, kematian ikan, dan resiko kesehatan bagi warga yang masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan harian, terutama saat musim kemarau. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Nisa yang telah menjelaskan apa saja permasalahan yang ada di Rantau Majo. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu eh, solusi dari kelompok kami tentang permasalahan setelah adanya permasalahan mitra yang sudah dijelaskan oleh Anissa tadi, maka kita masuk ke dalam masalah prioritas yang ada di Desa Rantau Majo yang akan dijelaskan oleh Antis Kantesa. Kepada Antis Kantesa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah prioritas yang ada di Desa Rantau Majo. Keterbatasan anggaran seringkali menyebabkan penundaan dalam pemeliharaan aset yang dapat mengakibatkan kerusakan lebih lanjut dan biaya perbaikan yang lebih tinggi di masa depan. Aset yang tidak terawat dengan baik akan berisiko mengalami kerusakan yang lebih serius sehingga mengurangi fungsionalitasnya. Anggaran yang terbatas juga menyebabkan perbaikan aset yang dilakukan seringkali tidak memadai, dalam artian bahwa aset diperbaiki tidak sesuai standar yang diperlukan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Nah, keterbatasan anggaran juga menghambat kemampuan pengelolaan dan pengembangan aset, potensi ekonomi dan sosial dari aset tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, juga tidak memungkinkan pemerintah untuk merekrut atau melatih staf yang memadai sehingga pengelolaan aset menjadi kurang efektif. Tanah kas desa bisa menjadi salah satu penyebab untuk mendapatkan penghasilan, yaitu dengan membantu aset desa yang memadai seperti pasar desa. Untuk organ tunggal milik desa sendiri sebetulnya sudah berjalan, yang mana organ tunggal itu disewakan kepada warga yang akan mengadakan acara dan masuk ke badan usaha milik desa. Tetapi karena persaingan yang sengit, organ tunggal milik Desa Rantau Maja semakin tertinggal, maka perlu dilakukan adanya peningkatan kualitas serta penawaran yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dan menggerakkan pemuda-pemudi di Desa Rantau Maja untuk ikut serta merawat barang milik desa. Baik. Terima kasih Antis. Nah, jadi teman-teman itu tadi merupakan masalah dan permasalahan prioritas yang ada di Desa Rantau Majo. Kemudian kami menawarkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Desa Rantau Majo ini, eh, yang akan dijelaskan oleh Antis juga. Jadi ada solusi solusi pertama. Nah, ini dia solusi target luaran dan penyelesaian luaran. Kepada Antis dan kemudian nanti dijelaskan oleh Dena, dipersilakan. Baik, solusi yang ditawarkan yang pertama yaitu melakukan efisiensi penggunaan anggaran.
Pengelolaan anggaran yang efisien merupakan langkah awal untuk meningkatkan pemanfaatan aset desa rantau majo. Hal ini mencakup pengurangan pengeluaran yang tidak perlu dan pengalihan dana ke sektor-sektor yang lebih produktif. Dengan melakukan audit keuangan secara berkala, pemerintahan desa dapat mengidentifikasi area-area di mana pengeluaran dapat diminimalkan. Target luarannya yang pertama, peningkatan alokasi anggaran untuk pemeliharaan aset desa rantau majo, yang kedua penurunan biaya operasional sebesar 20% dalam 1 tahun. Indikator capaiannya yang pertama ada presentase pengurangan biaya operasional, yang kedua alokasi anggaran untuk pemeliharaan aset meningkat. Solusi yang kedua ada pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan dan perbaikan jalan menuju desa agar lebih mudah diakses adalah solusi penting. Ini termasuk pembangunan jembatan dan peningkatan kualitas jalan dengan aksesibilitas yang lebih baik. Masyarakat akan lebih mudah menjangkau layanan publik dan pasar. Target luarannya yang pertama meningkatkan aksesibilitas desa rantau majo dengan menurunkan waktu tempuh ke pusat kota. Yang kedua meningkatkan jumlah kendaraan yang dapat melintas. Indikator pencapaiannya yang pertama, waktu tempuh ke pusat kota berkurang 50% dan jumlah kendaraan yang dapat melintas meningkat 30%. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Itu tadi merupakan solusi awal yang kelompok kami tawarkan, kemudian solusi yang kedua dan merupakan solusi terakhir yang akan dijelaskan oleh Dena Lebiska. Kepada Dena dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyediaan program pendidikan dan pelatihan. Menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola aset desa rantau majo merupakan langkah strategis. Program ini mencangkup pelatihan manajemen aset, kewirausahaan, dan keterampilan teknis lainnya. Adapun target luarannya, yang pertama itu peningkatan jumlah warga yang terlatih dalam pengelolaan aset. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah. Adapun indikator capaiannya yaitu yang pertama jumlah peserta pelatihan mencapai 100 orang per tahun. Yang kedua yaitu tingkat kepuasan peserta minimal 80%. Yang selanjutnya yang penyuluhan tentang aset. Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan aset desa rantau majo secara efektif. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, lokal karya, dan diskusi kelompok. Adapun target luarannya, yang pertama meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait aset desa. Yang kedua, mengurangi penyalahgunaan aset pemerintah. Yang selanjutnya yaitu indikator capaiannya. Yang pertama, jumlah peserta penyuluhan mencapai 150 orang per tahun. Yang kedua, tingkat pengetahuan masyarakat meningkat 70%. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, bermitra dengan LSM untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam pengelolaan aset desa rantau majo sangat penting. LSM dapat membantu dalam memberikan pelatihan serta akses ke sumber daya tambahan. Adapun target luarannya, yang pertama meningkatkan kapasitas pengelolaan aset melalui bantuan LSM. Yang kedua yaitu menghasilkan proyek bersama yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya itu indikator capaian. Yang pertama minimal 3 proyek kolaboratif per tahun. Yang kedua tingkat kepuasan masyarakat terhadap proyek kolaborasi minimal 75%. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Dena. Terima kasih telah memaparkan solusi yang kita tawarkan. Penjelasan selanjutnya tentang metode pelaksanaan awal akan dijelaskan oleh Kevin Pasaribu. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Adapun metode pelaksanaan dalam penelitian kami ini yaitu berdasarkan permasalahan dan solusi serta target luaran yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengabdian yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan dan pengelolaan aset desa rantau majo. Yang pertama yaitu identifikasi masalah spesifik, yaitu melakukan audit pemakaian dana desa yang baik dan benar di sektor belanja pegawai untuk menekankan angka pengeluaran serta melakukan pengajuan dana tambahan kepada pemerintah kabupaten, provinsi, maupun negara. Yang kedua, perencanaan program pengelolaan aset desa.
yaitu merumuskan rencana program pengelolaan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, termasuk penetapan tujuan, metode sasaran, waktu pelaksanaan, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan, yaitu mengadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan untuk mengelola aset desa yang efektif dan efisien. Penyuluhan dan pelatihan ini dilakukan dengan metode studi banding dan pembentukan fasilitas belajar yang dilakukan oleh tim selaku narasumber yang memberikan materi yang dibutuhkan. Keempat, kolaborasi dengan stakeholder, yaitu melibatkan perguruan tinggi, lembaga administrasi negara, masyarakat setempat, serta pihak swasta dalam upaya melakukan pengelolaan aset yang berkelanjutan dengan cara melakukan sebaran-sebaran seperti poster, spanduk, dan sebagainya sebagai sarana untuk mengingatkan pentingnya pengelolaan aset desa. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi, melakukan pemantauan terhadap perkembangan sumber daya manusia ASN dalam melakukan pengelolaan aset desa yang dilakukan di sosial media, memberikan bimbingan jika diperlukan, dan melakukan evaluasi. Yang keenam, pengukuran dampak dan keberlanjutan, yaitu melakukan pengukuran dampak dari pengabdian yang sudah dilakukan melalui survei ataupun wawancara, serta merencanakan langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan program di lapangan. Uraian peran mitra yaitu identifikasi masalah bersama, yaitu mitra dapat berpartisipasi dengan mengidentifikasi masalah yang ditemui dengan memahami dan mengatasi masalah secara bersama-sama. Diharapkan pengelolaan aset di desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, yaitu memberikan manfaat maksimal. Dengan demikian, mitra akan merasa memiliki program dan lebih termotivasi untuk mencari solusi. Yang kedua, menentukan prioritas, yaitu mitra dapat berpartisipasi dalam menentukan prioritas penyelesaian masalah yang dihadapi. Dengan melibatkan mitra dalam proses pengambilan keputusan, solusi yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka sesuai dengan pengalaman langsung dari peserta. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan, yaitu mitra dapat aktif terlibat dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian seperti penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan aset. Yang keempat, pengumpulan masukan, yaitu mitra dapat memberikan masukan dan umpan balik terkait dengan pelaksanaan program. Dengan mendengarkan masukan dari mitra, tim pengabdi dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas program. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi, yaitu mitra dapat turut serta dalam proses monitoring dan evaluasi program pengabdian. Dengan melibatkan mitra dalam evaluasi, akan lebih mudah untuk mengevaluasi dampak program dan melakukan perbaikan di masa mendatang. Cukup sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Kevin. Teman-teman, itu tadi merupakan metode pelaksanaan awal yang akan kami laksanakan. Kemudian metode pelaksanaan yang kedua atau yang terakhir akan dipaparkan oleh Febriani Mustika Ayu. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tahapan selanjutnya adalah metode pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan mendata semua aset desa yang ada di Desa Rantomajo. Itu termasuk lahan, bangunan, kendaraan, dan inventaris lainnya. Jadi pada tahapan ini tuh semua data yang semua aset desa yang ada itu didata terlebih dahulu. Selanjutnya itu dari evaluasi yang program yang kami lakukan itu diketahui bahwasanya sebagian masyarakat itu sudah merasakan manfaat dari pengelolaan aset desa yang ada di Desa Rantomajo secara teratur, dan juga karena kami mengetahui adanya manfaat itu karena adanya keterlibatan dari masyarakat di Desa Rantomajo itu secara langsung dalam pengelolaan aset desa. Selanjutnya itu dari keterlibatan masyarakat itu tadi diharapkan ke depannya
masyarakat di Desa Rantau Maju itu dapat manfaat yang lebih luas lagi begitu. Selanjutnya itu ada secara umum tata kelola aset di Desa Rantau Maju itu telah menunjukkan kemajuan dalam inventarisasi, inventarisasi dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang baik. Jadi maksudnya di sini tuh di Desa Rantau Maju itu sudah dikategorikan maju gitu dalam pengelolaan aset di desanya karena di Desa Rantau Maju itu sudah menerapkan semua prinsip-prinsip yang ada untuk pengelolaan aset dan manajemen yang ada dalam pengelolaan aset desa gitu. Terus karena di Desa Rantau Maju itu sudah menerapkan semua prinsip dan manajemen yang ada itu em, dapat disimpulkan bahwasanya pemerintahan di Desa Rantau Maju ini sudah memiliki kesadaran gitu akan pentingnya pengelolaan aset desa secara baik dan benar. Oke, selanjutnya itu ada keberlanjutan program di lapangan. Yang pertama, ada pemantauan berkala terhadap aset desa, aset pemerintahan yang ada di Desa Rantau Maju, seperti bangunan, infrastruktur, dan peralatan. Pemantauan ini tuh dapat dilakukan oleh tim pengelolaan aset desa itu sendiri, termasuk yang terdiri dari pemerintahan di Desa Rantau Maju itu dan juga keterlibatan dari masyarakat Desa Rantau Maju itu sendiri. Selanjutnya ada pelaporan hasil evaluasi dengan memberikan gambaran yang jelas gitu tentang keberlanjutan dari program-program yang ada untuk aset-aset desa itu seperti pembangunan dan lain sebagainya. Jadi dalam laporan ini tuh semua masyarakat itu pemerintahan desa itu mengajak semua pihak untuk berkontribusi dan berkolaborasi gitu demi mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Rantau Maju. Selanjutnya itu ada melakukan kajian mendalam terhadap pemanfaatan aset pemerintahan di Desa Rantau Maju termasuk potensi pengembangan dan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan nilai aset di Desa Rantau Maju. Nah, jadi untuk meningkatkan dan mengembangkan aset desa di Desa Rantau Maju ini perlu adanya investasi gitu, baik dari pemerintahan pusat maupun lembaga pemerintahan terkait, stakeholder terkait lah gitu, untuk gimana ya, untuk menambah anggaran gitu karena di Desa Rantau Maju ini diketahui bahwasannya agak keterbatasan anggaran gitu jadi sangat diperlukan adanya investasi dari lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan nilai yang ada di aset desa di Desa Rantau Maju. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Febri atas penjelasannya. Nah, terima kasih Febri atas penjelasannya. Nah, teman-teman, dari penjelasan awal tentang analisis situasi, masalah-masalah dan solusi, serta target dan capaian yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Desa Rantau Maju ini sendiri sudah memanfaatkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa itu sendiri. Jadi Desa Rantau Maju ini juga sudah memanfaatkan otonomi khusus yang diberikan kepada desa dan Desa Rantau Maju ini sendiri juga sudah mengelola aset desanya dengan baik. Dibuktikan dengan paparan materi kelompok 2 tadi. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Dengan berakhirnya hasil diskusi dan kesimpulan yang saya berikan, maka berakhir pula presentasi Zoom kali ini. Langsung saja saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi diakhiri.